Halo Sobat Grafo, selamat datang di halaman Lomba Analisa Grafologi dengan tema The Right Man on the Right Place. Anda bisa mengikuti lomba ini dengan hadiah total belasan juta rupiah dengan syarat, cara, dan ketentuan sebagai berikut. Anda kunjungi halaman grafologiindonesia.com/lomba HUT 10. Kemudian di sini Anda bisa melihat syarat dan ketentuan berlakunya. Kita lihat dulu di sini bahwa lomba ini terbuka untuk umum. Jadi Anda, siapapun Anda, itu bisa mendaftar di sini. Kemudian peserta yang mengikuti ini tidak dipungut biaya alias gratis. Kemudian Anda yang ikut menjadi peserta harus bersifat perorangan, jadi nggak boleh berkelompok, ya, masing-masing individu. Kemudian lomba analisa nanti totally semuanya akan dilaksanakan secara online. Jadi Anda dimanapun Anda berada, Anda bisa ikut ini. Kemudian peserta lomba wajib memfollow akun Instagram @grafologi_indo dan juga wajib untuk mensubscribe channel YouTube LKP Grafologi Indonesia di youtube.com/grafologi Indonesia. Nanti Anda disediakan 6 sampel tulisan tangan, 6 kandidat, ya, yang akan dijadikan sampel tulisan tangan, dan kemudian tugas Anda adalah memilih dari ke-6 ini satu kandidat terbaik untuk masing-masing posisi berikut. Jadi ada 6 tulisan tangan dan ada 3 posisi, yaitu adalah Staff Analis Kredit, Staff PR Public Relations, dan Staff Desain Grafis. Jadi otomatis Anda pilih 3 orang, ya, masing-masing satu posisi di sini, ya. Nah, peserta lomba hanya bisa memilih satu kandidat setiap posisi. Jadi masing-masing ada satu, jadi ada 3 orang yang dipilih, ya. Kemudian proses pemilihan kandidat menggunakan analisa grafologi, ya, jadi bukan secara random atau apapun tes lainnya. Kita akan menggunakan analisa grafologi. Adapun Anda diberi kebebasan untuk menganalisa dengan metode grafologi yang Anda miliki, ya. Mau Anda menggunakan metode A, metode B, metode C, metode apapun yang Anda miliki, itu silahkan saja. Kemudian pendaftaran dan pengumpulan dilakukan secara bersamaan melalui forms yang tersedia di halaman ini, ya, di halaman grafologi.com/lomba HUT 10. Kemudian peserta hanya bisa mengumpulkan 1 kali laporan analisa. Jadi nanti setelah Anda analisa, submitnya itu hanya bisa 1 kali. Ya, jadi nggak bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, tidak bisa. Jadi bikin sungguh-sungguh. Kemudian periode lombanya adalah 1 April sampai dengan 30 April jam 12 malam, ya, jam 23.59. Kemudian pemenang akan diumumkan pada 20 Mei 2022 di acara utama rangkaian perayaan HUT Grafologi Indonesia. Panitia LKP Grafologi Indonesia berhak menggunakan karya peserta dalam berbagai kegiatan kami, baik itu dalam edukasi, sosialisasi, dan juga publikasi. Kemudian panitia dan seluruh tim LKP Grafologi Indonesia tidak diperkenankan mengikuti lomba ini. Penilaian dan keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian apabila sebelum, selama, atau setelah lomba analisa grafologi, panitia dan tim LKP Grafologi Indonesia menemukan adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh peserta, maka peserta dinyatakan diskualifikasi. Nah, dengan Anda mendaftarkan di lomba ini, maka Anda dianggap menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku, ya. Nah, ini bisa Anda download di sini, unduh, ya. Nah, untuk pemenangnya itu akan disediakan untuk 5 orang pemenang. Ada juara 1, juara 2, juara 3, juara harapan 1, dan juara harapan 2. Dengan total masing-masing segini, ya, dan kalau mau lihat lebih detailsnya itu bisa kurang lebih seperti ini. Juara 1, ya, dengan total senilai segini, ya, dan ada uang tunainya, ada buku grafologinya, ada e-course-nya, ada e-certificate, dan ada merchandise. Ini adalah untuk juara 2, ya. Kemudian ini adalah untuk juara 3, ya, total 3.292.000, ya. Kemudian ada juara harapan 1 dan ada juara harapan 2, ya. Jadi lumayan nih, bisa untuk 5 orang pemenang. Kemudian bagaimana sih alurnya? Alurnya mudah sekali, ya. Alurnya adalah Anda lihat di halaman ini, ya. Ini setelah Anda membaca syarat dan ketentuan, Anda download job descriptions-nya, ya, nanti akan seperti ini. Nah, ini job description. Ada 3, ya, ada 3 posisi, ya. Jadi ada staff analis kredit, ya, ini dengan job desk-nya seperti ini. Ada staff PR, ya, jadi untuk public relations, ini staff, ya, jadi bukan manajernya, ya, bukan atasannya, bukan staffnya. Kemudian juga yang ketiga, staff desain grafis, ya, gitu. Anda bisa membaca di sini, ya, kemudian Anda coba
apa ya tanda-tanda yang cocok dari masing-masing posisi ini. Langkah berikutnya yaitu adalah mendownload sampel tulisan tangannya. Di sini kalau kita ngelihat ini ada 6 sampel tulisan tangan. Ada sampel A, ada sampel B, ada sampel C, ada sampel D, dan ada sampel E, dan ada sampel F ya, ada 6 ya gitu. Ada 6. Nah, tugas Anda adalah mencari kecocokannya ya, yaitu antara dari tulisan ini dengan ketiga posisi tadi ya. Ingat masing-masing itu hanya satu. Kemudian setelah Anda melakukan mendownload dua ini, berikutnya adalah Anda download lembar kerja analisanya ya. Anda download sehingga nanti akan muncul seperti ini. Nah, ya. Ada covernya, Anda bikin covernya sebagus mungkin ya, seperti Anda mau memberikan kepada klien. Kemudian di bawahnya ada nama Anda tulis ya. Kemudian untuk posisi A ya, untuk analis kredit, itu menurut Anda kandidat yang cocok yang mana ya? Apakah A, B, C, D, E, atau F ya. Ini boleh Anda mau lingkari boleh, Anda kasih warna boleh, atau yang lainnya Anda hapus, itu boleh ya. Nah, kemudian di sini Anda tulis ya deskripsi atau hasil analisa Anda di dalam kotak ini terkait kandidat yang Anda pilih. Ini tidak harus terlalu panjang ya, cukup maksimal 15 baris ya. Kemudian setelah Anda mendeskripsikan kepribadiannya, karakternya, berikutnya Anda tulis lagi di bawah ini 3 pertimbangan atau alasan terkuat kenapa kandidat yang Anda pilih ini menurut Anda cocok untuk posisi analis kredit ya gitu. Itu silakan Anda tulis di sini ya. Begitu juga untuk posisi kedua, yaitu adalah staff PR, public relations ya, kandidat mana yang menurut Anda cocok ya. Anda tulis deskripsinya di sini, gambaran kepribadiannya, kemudian juga pertimbangannya Anda itu apa saja ya di sini. Begitu juga dengan yang ketiga, dan di terakhir ini ada data diri Anda lebih lengkapnya ya. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor handphone, kalau bisa yang ada nomor WhatsApp-nya, email, dan alamat domisili Anda ya. Nah, jangan lupa setelah Anda selesai ya, ini Anda save ke PDF ya, save ke PDF ya. Kemudian udah gitu berikutnya adalah Anda mengisi di form pendaftaran ini. Jadi sekalian mendaftar, sekalian mengirimkan hasil analisa Anda ya. Nah, kita lihat seperti apa ya. Nah, seperti ini. Jadi Anda isi ya email Anda, kemudian nama lengkap Anda, email aktif Anda, nomor handphone Anda ya, kemudian Anda laki-laki atau perempuan, kota kelahiran Anda, tanggal lahir, KTP, isi semua di sini. Ini syarat ketentuannya juga dibaca ya. Kemudian dengan ini juga berarti kalau sudah dibaca bersedia ya. Kemudian file PDF-nya sebelum diupload itu jangan lupa di rename dulu, diganti menjadi seperti ini ya. Jadi HUT GI, nama lengkap Anda, misal namanya Afif misalnya ya, Sibli Afifi ya, atau Dila misalnya, HUT GI Dila, kemudian 3 kode kandidatnya. Misalnya untuk posisi pertama Anda milih C, posisi kedua Anda milih D, posisi ketiga Anda milih E. Maka Anda tulis C, D, E seperti ini ya. Nah, kemudian Anda tulis lagi di sini C, berarti yang pertama itu adalah C, yang kedua itu adalah D, dan yang ketiga yaitu adalah E ya. Misal kalau misalnya Anda memilih seperti itu. Kemudian Anda pilih ya filenya, di-upload di sini. Setelah Anda mengupload, Anda klik submit ya, sehingga datanya masuk ke kami, dan juga ini akan otomatis juga kekirim ke email Anda ya. Nah, seperti itu langkah-langkahnya ya, dan berikutnya udah gitu adalah kami ya dan juga tim juri akan menseleksi ya, memfilter yang masuk, kemudian kami akan coba menseleksinya dan dipilihlah 5 pemenangnya ya. Nah, kriteria penilaian yang akan dilakukan oleh juri itu akan dibagi ke dalam 6 kriteria, yaitu yang pertama adalah kecocokan ya antara kandidat dan posisi, kemudian format laporannya, kemudian temuan tanda-tanda dalam tulisannya, kemudian cara Anda menyampaikan dalam deskripsinya, kemudian yang kelima bagaimana Anda mendinamikakannya, dan yang terakhir adalah dari kesimpulannya ya. Nah, jadi bikin sungguh-sungguh ya, seolah Anda bikin untuk klien betulan ya. Kemudian pastikan ya temuannya lengkap, kalimatnya mengalir ya, pokoknya usahakan semaksimal mungkin. Oke, sampai sini dulu video ini. Semoga bisa membantu Anda, dan selamat berpartisipasi, selamat berjuang, dan sampai jumpa di acara berikutnya. Bye-bye.